penerapan budaya positif terkait dengan restitusi yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Komisaris kepada Bapak Ibu. Kalau nantinya dari budaya positif, maka kami mohon Bapak Ibu bisa melihat apa yang akan disampaikan oleh narasumber dalam yang disampaikan oleh Bapak Komisaris kepada Bapak Komisaris kepada Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semua pendidikan teknologi yang hormati Bapak Kepala Sekretaris Satu banyak, Bapak Wakil Bidang seluruh di manajemen, Bapak Ibu, guru dan staf pengusaha yang kami hormati. Mohon izin di sini saya menitipkan diri aja depan. Di sini saya akan menyampaikan terkait masalah restitusi. Restitusi sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid. Tapi sebelum saya mulai kegiatan ini, saya mohonkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Kita laksanakan SPK dia Bapak Ibu. Ya, kita SPK dulu. Mohon sekarang di sini kita karena ada, saya anggap ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita SPK-nya ada berbagai ya. Oke, sekarang yang berbaris dulu Pak Ibu, mohon berbaris. Pak Alim berbaris Pak, nanti di belakangnya Bu Nur, terus di belakangnya Wita, nah ini juga begitu. Di sini kelompok ini Bu berhasil, dan di belakang depan begitu. SPK-nya sekarang ini kita namakan SPK-nya ABDG. Ayo belajar dengan gembira. ABDG. Ketika saya mengatakan ABDG semuanya ABDG, sambil pegang pundak kuning. Nah, oke. Ya, ayo semuanya. Dan semuanya atau dia nanya ini kita akan munduran sedikit biar tidak kena meja. Munduran sedikit apa-apa, munduran sedikit, munduran sedikit. Oke, agak mundur lagi sedikit ya Bapak-Ibu. Agak mundur lagi sedikit nggak apa-apa, biar gerakannya lebih terus. Atau Pak Ahmad Sioso mau ikut sama Bapak kalau gabung. Oke, tirunya ketika saya mengatakan A B D G semuanya mengerti A B D G gitu ya. Ya semuanya A B D G sesungguhnya maju kalau maju gitu ya. Kalau mundur ya. Oke, kita lagi sebenarnya. Boleh sambil gerakan badannya dengan sebagai biar happy. Namanya ABDG. Ayo belajar dengan gembira. Ya. ABDG. Sesungguhnya maju mundur kanan kiri ABDG kebalikannya maju
berikutnya. Oke. A B D G sesungguhnya maju mundur kanan A B D G kebalikannya mundur kanan kiri maju. Oke, tenang semuanya. Berarti semuanya sudah konsentrasi. Ya, jadi SPG ini bisa Bapak Ibu terapkan nanti ketika Bapak Ibu mengajar atau berada di kelas. Nah, selain itu, saya juga ada satu lagi SPG Bapak Ibu. Dan ini dimohonkan untuk lebih konsentrasi lagi. Ya, SPG-nya di sini saya mempunyai 20 binatang yang saya bawa sekarang ini, ya. Terus sekarang saya punya binatang yang ke-20. Itu kira-kira apa ya namanya? Binatang yang ke-20 itu adalah tikus. Terus saya juga punya binatang yang ke-7, namanya gajah. Kira-kira binatang yang ketiga itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, kemudian ya, cicak. Saya ulangi lagi. Saya sekarang punya binatang. Binatang itu saya bawa semua ke sini. Binatang yang ke-20 itu tikus. Terus binatang yang ke-7 itu gajah. Terus binatang yang pertama itu apa ya? Oke, ajar luar biasa. Kira-kira dari permainan tadi, kok bisa ya? Yang pertama itu ayam, terus tadi yang ketiga itu apa tadi? Cicak. Itu dari mana ya? Iya, ajar. Itu akan dulu kita semuanya. Tapi sudah konsentrasi Bapak Ibu. Baik, Bapak, mohon izin sini saya akan menyampaikan terkait masalah tentang restitusi. Silakan. Nah, tadi juga sudah disampaikan terkait masalah restitusi. Sini saya akan menyampaikan kembali terkait masalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang disampaikan oleh filosof Goethe pada tahun 1996. Dan selain itu juga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga disampaikan oleh filosof Goethe pada tahun 2004. Next, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nanti Bapak Ibu saya akan menunjukkan ada kasus, bagaimana cara kita memecahkan kasus. Namun di akhir tadi saya sampaikan terkait video yang ini. Next,
Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Mungkin begini Bapak. Di antara kita mungkin atau ketika saya SD pernah melakukan sebuah kesalahan tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Mungkin begini Bapak. Di antara kita mungkin atau ketika saya SD pernah melakukan sebuah kesalahan dan kesalahan itu sampai sekarang pun akan saya ingat, sehingga membuat kita menjadi trauma dan lain sebagainya. Mungkin ada Pak Agus, Pak Dimas ketika zamannya itu ketika SD itu, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, contoh kecil misalnya itu kita panjang, ingat nggak Bapak Ibu? Ketika kita ada pemeriksaan langsung ada ambilkan garis yang panjang, terus dipukul tangan kita, cek. Ternyata itu bukan memecahkan sebuah masalah, tetapi malah itu akan menjadi trauma dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkannya untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya memperbaiki diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan itu tidak pernah terjadi. Ya artinya, jika Bapak Ibu misalnya ada siswa kita atau murid kita itu melakukan sebuah kesalahan, terus misalnya kita kalau dulu masih ingat ketika kita SD, kalau kita misalnya membuang sampah, denda dan lain. Kalau tidak piket, denda. Kan itu ada yang seperti itu. Tetapi itu bukan salah satu penyelesaian masalah sesungguhnya. Karena anak itu rasa ketika dia sudah membayar denda, saya bebas, selesai dengan kesalahan yang saya buat dan saya buat. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam. Bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk berbuat situasinya menjadi pas. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, ketika dia sudah merasa membayar, dia akan tidak merasa ya kesalahan saya sudah saya selesaikan. Itu. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukannya. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi mereka lebih jujur pada dirinya, pada mereka sendiri, dan mengevaluasi dampak dan tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korbannya. Artinya restitusi ini memperbaiki hubungan. Dengan dia tahu sebuah kesalahan dan lain sebagainya, dengan kita melakukan ini, mereka lebih mengetahui bagaimana dia memperbaiki diri dan lain. Dari situ, restitusi adalah tawaran, bukan paksa. Ya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Artinya apa? Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tetapi konsekuensinya bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya. Tetapi karena mereka menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompoknya, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah itu. Manusia, semua orang pasti pernah berbuat salah. Manusia itu semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat tawaran, bukan paksaan. Bukan menyatakan kamu harus lakukan ini, kalau tidak maka dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Misalnya, Bu, jika ada anaknya yang tidak mengerjakan tugas, mengerjakan PR, bahasanya jangan seperti itu. Artinya, kalau Anda tidak mengerjakan tugas saya, nanti dia kamu atau nanti saya panggil orang tuanya. Next itu. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya, dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada murid, pada mereka ya. Contohnya tadi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus, kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Atau bisa kita menanyakan lagi, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang yang harus memperlakukan orang lain? Selanjutnya, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Selanjutnya, apa nilai yang diajarkan di keluarga tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Terus selanjutnya, kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Itu dengan pertanyaan-pertanyaan itu menunjuk Anda melihat ke dalam dirinya sendiri. Next. Selanjutnya, itu ada yang namanya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, untuk membantu murid menggali atau mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan, kelaparan menunjukkan pada kita kalau kita merasa tidak aman. Perasaan bosan menunjukkan kurangnya terpenuhinya kebutuhan akan sebuah kesenangan. Next. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya apa? Dalam proses restitusi ini, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Untuk itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita berbicara tentang apa yang kamu lakukan besok. Kamu bisa saja meminta maaf, bilang orang yang lebih
suka mendengar apa yang kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Ya, kita berbicara terus. Next. Yang ketujuh, restitusi bersifat menguatkan. Artinya, bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari sebuah kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari sebuah kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Terus bagaimana kamu akan berubah? Next. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Artinya, dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kamu tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena tadi sudah dikatakan, manusia siapapun bisa berbuat sebuah kesalahan. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi baik, tetapi kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, nanti di restitusi ini di akhir akan saya coba tayangkan video terkait masalah validasi dan konsumen. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti halnya kita bertanya kepada murid kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu contoh daripada menstabilkan identitas. Sedangkan validasi tindakan yang salah itu bisa kita tanyakan kepada murid kita dengan bahasa yang seperti itu. Tentunya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang ada keyakinan puas apa yang telah kita sepakati. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi Bapak Ibu Guru semuanya, kita setiap kelas sudah punya yang namanya keyakinan kelas atau yang disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, seperti kasus yang nanti akan saya sampaikan di akhir, ini juga ada mana yang disebut dengan menstabilkan identitas, mana yang disebut dengan validasi tindakan, mana yang disebut dengan menanyakan keyakinan. Karena di sana saya ada dua kasus. Yang pertama itu ada siswa atas nama Davina yang itu tidak mengerjakan tugas PR atau pekerjaan rumah, yang lainnya mengerjakan, sedangkan Davina tidak mengerjakan. Terus kasus yang kedua ada yang namanya Ayu. Ayu ini terlambat datang ke sekolah. Nah, tindakan kita sebagai guru adalah sesuai dengan segitiga restitusi. Next itu
Kita bahas dulu yang pertama. Menstabilkan identitas atau yang disebut dengan stabilis identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan, mereka sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi negatif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak Ibu tidak tertarik dengan siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next. Sesi yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memenuhi kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana di dalam menurut teori kontrol, setiap tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memenuhi teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun kita bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Dan ini contohnya kalimat-kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Next tadi, yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dalam satu dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau ditambah dua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Next. Oke. Sebelum kesini, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Sebelum atau saya tanyakan dulu sedikit tentang kasus yang saya sampaikan. Ini budaya positif yang sudah saya lakukan atau demonstrasi menunjukkan ini.
yaitu tentang segitiga resolusi. Ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan ini asesmen. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada peraturan sekolah yang sudah mengerjakan PDL. Nah, ini ketika saya mengajar kemarin konflik kelas, ternyata setelah melakukan sebuah segitiga resolusi, ada sebuah kasus di mana ada kita salah satu murid yang tidak mengerjakan tidak mengerjakan tugas, dan dari kasus ini bisa kita lakukan dengan tindakan segitiga resolusi. Nah, ini menstabilkan identitas. Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait masalah menstabilkan identitas. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita langsung validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan bahwa kita ini punya yang namanya keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Iya. Oke, cukup. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menanggapi setelah apa yang saya sampaikan. Dipersilakan atau mengenai Pak Ayu Kurniawan. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Di sini dari penyampaian dari Pak Muhammad terkait dengan institusi itu pastinya bocornya adalah pengalaman baru, dan pastinya ini akan bergerak dalam hidup. Kenapa? Karena dengan adanya institusi kita bisa melakukan bimbingan kepada murid, biarpun anak ini bersama. Jadi kita tidak menjustis atau mengumumkan terkait kesalahan dirinya. Jadi kita melakukan tindakan secara humanis dengan berpedoman pada restitusi segitiga resolusi tadi. Nah, dengan harapan agar supaya murid-murid kita yang ada di sekolah ini akan memiliki rasa nyaman dan aman untuk belajar dengan senang hati dan tetap dalam bimbingan dari Bapak Ibu. Ini dia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Ya, kita sekarang akan diskusikan dengan Pak Adib. Bahwasanya di sini terkait masalah segitiga resolusi itu kita melakukan pendekatan dengan murid dengan cara humanis, artinya dengan bahasa yang humanis sehingga murid itu ketika berada di dalam lingkungan sekolah dia akan merasa aman, nyaman, dan bahagia. Dan ketika dia ada masalah, ketika dia menemukan sebuah kasus, di sini kita memberikan solusi kan di kepada dia. Ya, ini ada lagi Bapak Ibu. Kalau tidak, saya rasa sudah cukup. Sebelum saya kembalikan ke moderator, saya sebagai penyanyi materi pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam kesalahan baik perkataan, perbuatan maupun perilaku saya yang kurang bagus. Saya mohon maaf kepada Tuhan Subhanahu dan saya dengan selamat siang, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu buat Bapak Mas Tenda. Ya, pemaparannya sangat baik dan sangat mengesankan buat kita ya Bapak.
Ibu. Kalau kemarin-kemarin dulu kita ingat anak-anak murid kita membuat salah, membuat hal yang keliru, melanggar aturan, melanggar tata tertib, kita langsung marah, menghakimi, memukul, suruh push up, suruh lari ke lapangan. Nah kalau sekarang kita sudah belajar bagaimana ada namanya segitiga restitusi. Segala sesuatu tidak harus selalu diselesaikan dengan marah-marah, menghakimi. Ya, kita harus menstabilkan dulu keadaannya, kita memfasilitasi kesalahannya, baru kita menanyakan keyakinan di dalam diri anak-anak tersebut. Baik, demikian destinasi kita pada siang hari ini tentang pemaparan topik baik tentang restitusi. Semoga ini dapat bermanfaat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih.